Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua. Alhamdulillah sore ini aku bisa kembali lagi buat nemenin teman-teman di channel YouTube aku. Tarararam, Nilusia Channel. Buat teman-teman, aku ingetin sekali lagi buat teman-temanku semua yang belum subscribe, like, comment, dan share. Ayo dong, sekarang mulai subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya bisa lebih update mengenai konten-konten yang bakal aku upload di channel YouTube ini. Oke teman-teman, pada konten sebelumnya udah aku upload mengenai sistematika UAS atau ujian akhir semester di Universitas Terbuka. Dan kali ini sesuai dengan salah satu request teman aku bakal membahas mengenai bagaimana TAP atau tugas akhir program di Universitas Terbuka, TAP dan Karil. Buat teman-teman, terutamanya mahasiswa UT semester akhir atau kalian calon maba UT, wajib banget sih buat tahu ini. Oke, langsung saja ke materinya ya teman-teman. Jadi TAP dan Karil. TAP merupakan tugas akhir program pembelajaran dan Karil merupakan karya ilmiah. Jadi syarat kelulusan di Universitas Terbuka adalah yang pertama, sudah bebas teori, yang kedua sudah menempuh ujian TAP, dan yang ketiga sudah memenuhi syarat Karil gitu teman-teman. Jadi TAP dan Karil itu dijadiin satu. Jadi TAP itu bobotnya 4 SKS dan Karil itu 0. Jadi Karil itu sebagai pendukung TAP ya teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran, apa sih TAP itu, apa sih Karil itu, dan bagaimana pengalaman aku baru aja kemarin. Kenapa aku langsung buat konten mengenai TAP dan Karil? Karena aku baru aja ke semester ke-6 ini aku menjalankan TAP Karil. Jadi sebelum lupa, mendingan langsung aku share sama teman-teman semuanya di sini. Oke. Jadi buat bisa meregistrasi tugas akhir program dan Karil, kita itu sudah lolos minimal 110 atau 120 SKS di persyaratannya itu. Jadi minimal kita sudah lulus 110 atau 120 SKS di Universitas Terbuka, baru kita bisa meregistrasi TAP dan Karil. Dan juga selain itu, TAP Karil menjadi salah satu persyaratan kelulusan dari Universitas Terbuka. Karena persyaratan untuk bisa lulus dari Universitas Terbuka itu bukan dengan skripsi seperti di univ lain, tapi melainkan menggunakan karya ilmiah, TAP, dan tidak ada nilai yang E untuk materinya. Jadi sudah bebas teori, sudah tidak ada nilai E, sudah melaksanakan ujian TAP dan Karil dan semuanya itu lolos, baru kalian bisa dinyatakan lulus dari Universitas Terbuka. Begitu teman-teman. Lalu kalau ada kalian yang tanya, Kak, bagaimana sih kita biar bisa cepat lulus di UT, dan bagaimana pengalaman kakak itu menjalankan atau melaksanakan TAP gitu. Oke teman-teman, jadi menurut saya ini pengalaman pribadi saya kuliah di UT, dan aku pun sekarang masih jadi mahasiswa UT karena menunggu nilai TAP, Karil, dan UAS THE yang kemarin sebagai penentu kelulusan aku. Jadi gini teman-teman, dulu juga aku awam, apa sih TAP itu gitu loh. TAP itu merupakan tugas akhir program yang bisa kita registrasi setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengambil TAP. Contohnya sendiri yaitu sudah lulus 110 atau 120 SKS, ingatku ya. Yang kedua itu persyaratannya. Terus kita itu juga diusahakan sudah mengambil mata kuliah TAP itu, tapi kalau yang belum bisa bebarengan dengan TAP-nya itu. Jadi mata kuliah pendukung TAP itu ada 6. Kalau aku di fakultas di Prodi Ilmu Administrasi Negara itu ada 6 makul, yaitu salah satunya ada Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus Teori Organisasi, Pengembangan Organisasi, Kebijakan Publik. Terus yang duanya aku lupa deh tapi baru kemarin. Yang jelas itu ada 6. Itu yang harus kalian pelajari benar-benar teman-teman. Jadi waktu TAP kemarin aku melaksanakan TAP-nya itu esai. Jadi aku tidak terlalu kaget karena sudah terbiasa mengerjakan soal take home exam. Mungkin yang kaget itu mahasiswa-mahasiswa yang biasanya itu menyelenggarakan pembelajaran di mana ujiannya itu on the spot atau langsung di lokasi dengan soal pilihan ganda. Tapi karena aku sudah biasa mengerjakan ujian THE, take home exam, jadi soalnya itu hampir 11-12 kayak soal THE untuk soal TAP sendiri. Jadi TAP itu sudah kita registrasi, sudah kita ikuti bimbingannya, yaitu selama 8 atau pembelajaran TAP itu di e-learning. Yaitu pengalaman saya ikut UAS
mengikuti ujian TAP itu di Pekalongan Kota, itu di salah satu SMK. Jadi sudah ditentukan lokasinya dari UT Semarang. Jadi UT Semarang itu kita bisa unduh kartu ujian online TAP-nya. Setelah itu kita bisa mengikuti ujian, dan tenang aja buat teman-teman yang WA-nya masih aktif, kalian juga akan dihubungi dari pihak UT 2 hari atau 3 hari sebelum kalian ujian. Jadi jangan khawatir teman-teman. Oke. Jadi di sini aku akan bercerita sedikit mengenai TAP dan karir aku di semester ke-6 ini sebagai mahasiswa UT Ilmu Administrasi Negara untuk strata 1. Jadi teman-teman, aslinya itu dulu awalnya aku bingung pas memasuki semester ke-6, apakah TAP karir ini aku ambil di semester ke-6 langsung atau aku ambil tersendiri di semester ke-7. Jadi persyaratanku untuk mengambil TAP karir, untuk meregistrasi TAP karir itu sudah penuh semua. 110 SKS sudah aku lulus semua, tidak ada nilai E, dan sisa SKS-nya itu tinggal 20 kan, 20 SKS yang harus aku ambil. Jadi otomatis masih ada sisa 4 SKS. Jadi sekalian aja aku ambil TAP karir. Jadi 20 SKS itu yang harus aku tempuh di semester ke-6. Sedangkan pada saat itu maksimal SKS yang bisa diambil oleh setiap mahasiswa UT adalah 24. Karena TAP karir itu 4 SKS, jadi aku ambil sekalian. Cuman ada plus minusnya. Kembali lagi, plusnya aku insya Allah bisa menyelesaikan pendidikan di semester ke-6 ini karena saya sudah bebas teori sekaligus mengerjakan TAP di semester ke-6. Minusnya itu keteteran teman-teman. Jadi kayak waktu kita mengerjakan karir, kita mengikuti pembelajaran TAP, belum lagi untuk 7 mata kuliah yang masih aku ikuti gitu loh. Jadi ada 7 mata kuliah di semester ke-6, ada karir, ada TAP, dan materi pendukung TAP yang belum aku ambil adalah kebijakan publik, dan ini berbarengan aku ambil dengan TAP-nya teman-teman. Jadi gitu, kenapa aku ambil sekalian, karena honestly aku ingin cepet lulus. Jadi mungkin ibaratnya kayak bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena aku benar-benar doain ya teman-teman supaya aku bisa lulus di semester ke-6 ini gitu. Selanjutnya adalah karir. Karir itu berarti mata kuliah yang menempel dengan TAP, karena buat TAP itu 4 SKS, sedangkan karir ini 0 teman-teman. Jadi karir itu menjadi salah satu persyaratan, tapi tidak ada jumlah SKS-nya 0. Jadi TAP itu sudah plus dengan karir. Karya ilmiah itu akan aku bahas tersendiri untuk ketentuan-ketentuan pembuatan karya ilmiah, karena aku sudah ada materinya. Nanti bakal aku buat konten tersendiri untuk karir. Sekarang kita akan lebih fokus ke TAP dulu teman-teman. Oke. Jadi kemarin saat aku TAP itu ada 4 soal, yang masing-masing soal itu ada bobotnya tersendiri-sendiri. Padahal aku memprediksikan soalnya itu kayak THE itu 5 soal, ternyata 4 soal. Dan di situ cuma ada 1 studi kasus, cuman studi kasusnya itu panjang banget, yaitu seputar tentang kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan dan strategi penanggulangan COVID-19, dan di situ soal-soalnya itu seputar tentang pengembangan organisasi, teori organisasi, kebijakan publik yang aku dapetin sih teman-teman. Jadi itu soalnya ada 4 sama kok. Jadi tips and triknya menjawab ujian TAP itu honestly menurut saya baca-baca buku, karena TAP itu kita bisa open book ya. Untuk mahasiswa yang teori seperti ilmu administrasi negara itu bisa open book, tapi untuk mahasiswa seperti PGSD PAUD itu kayaknya nggak boleh open book, karena kemarin teman-temanku yang sama ujian TAP untuk yang PGSD PAUD itu dia nggak boleh open book. Jadi benar-benar ujian online, no open book. Honestly, the answer is from yourself. Tapi untuk aku, alhamdulillah, untuk mahasiswa ilmu administrasi negara itu TAP-nya boleh open book. Cuman kembali lagi, jawaban kita itu nggak boleh sama, plek-plek dengan buku itu nggak boleh. Jadi buku itu hanya menjadi sumber acuan referensi, media kita untuk berpikir, memantik pikiran kita supaya bisa menjawab soal pada studi kasus dan pertanyaan yang diinginkan oleh si pembuat soal, gitu teman-teman. Sekarang ini pun aku masih menunggu hasil TAP dan ujian THE aku teman-teman. Kalau untuk karirnya sendiri, alhamdulillah saya sudah lulus. Jadi buat teman-teman yang penasaran mengenai bagaimana cara membuat karir, ketentuan karir di UT, bakal aku bahas tersendiri di video selanjutnya. Oke,
Untuk TAP sendiri, apa sih Kak yang harus dipelajari? Absolutely, yang harus dipelajari adalah makhluk-makhluk pendukung TAP. Aku sendiri, makhluk pendukung TAP-nya itu ada 6 yang sudah aku sebutin tadi, yaitu salah satunya diantaranya ada kebijakan publik, pengembangan organisasi, teori organisasi, sankri, gitu teman-teman. Jadi ada 6 untuk di prodi aku, ilmu administrasi negara. Jadi itulah yang harus kalian pelajari. Karena soal TAP yang keluar itu ya seputar materi pendukung itu. Cuman menurut aku teman-teman tidak usah belajar yang terlalu detail untuk TAP dari buku itu, enggak. Tapi secara permukaan saja dibaca. Yang penting kalian itu baca semua, tapi tidak perlu mendetail. Menurut saya, kembali lagi itu menurut saya, menurut pengalaman saya. Apalagi kalau buat teman-teman yang mata kuliahnya itu saat ujian TAP ketentuan dari UT bisa open book, seperti saya ilmu administrasi negara itu waktu TAP itu boleh open book. Jadi buat teman-teman jangan khawatir yang berlebihan, karena kemarin jujur aku itu khawatir yang berlebihan sampai aku tuh hampir sakit gitu loh teman-teman. Nggak boleh ditiru ya, itu pengalaman aku ikut TAP. Jadi yang dipelajari itu, yang penting menurut aku tuh yang penting banget adalah baca buku modul pendukung TAP, dan jangan lupa latihan untuk mengerjakan soal-soal. Buat teman-teman mahasiswa UT yang sudah terbiasa dengan soal THE, take home exam yang ada 5 soal itu, mungkin teman-teman tidak terlalu kesusahan. Cuman untuk mahasiswa baru, kalian harus wajib banget lihat konten video aku ini yang membahas mengenai TAP. Mungkin yang aku bahas ini tidak seformal yang ada di website UT. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam lagi, silahkan teman-teman kunjungi website UT di www.ut.ac.id. Kalian klik aja di menu search tentang TAP UT gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan gambaran mengenai TAP. TAP sendiri ada ketentuan-ketentuannya, kalian bisa lihat secara jelas dan secara gamblang di sana. Di sini aku akan bahas purely mengenai pengalaman aku selama aku kuliah di UT dan saat aku mengerjakan soal TAP kemarin. Jadi hamin 1 minggu itu aku sudah lumayan tenang, tapi masih panik juga sih. Kenapa kok? Bagaimana soal yang akan aku dapat nanti gitu teman-teman. Dan yang paling penting aku itu ikut e-learning mata kuliah TAP. Jadi di situ aku sudah terbiasa dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-8 itu sudah terbiasa ada dengan diskusi, tugas. Jadi di situ sudah menjadi bahan pembelajaran kita di situ mengenai tugas-tugas TAP. Jadi buat teman-teman, sekali lagi aku tegasin, buat teman-teman mahasiswa UT yang sudah terbiasa dengan soal THE itu akan sama kok, 11-12 sama soalnya. Model-model soalnya itu seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar untuk terbiasa membaca buku modul. Itu saran dari aku kalau kalian ingin cepat lulus. Karena gimana? TAP itu sangat menentukan untuk kelulusan kita teman-teman. Apalagi untuk aku mahasiswa yang mengambil mata kuliah TAP itu di semester ke-6 ini, yang bisa dikategorikan itu masih semester awal. Jadi itu penting banget buat teman-teman membaca buku TAP, membaca buku pendukung TAP teman-teman. Oke, selanjutnya tips and triknya adalah apa yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan nilai terbaik di TAP dan lolos TAP. Jadi sistematika TAP itu kita itu menulis tangan teman-teman. Jadi kalau THE itu kita biasanya dengan bisa mengetik atau tulis tangan, kalau soal TAP itu teman-teman itu tulis tangan. Jadi soal akan tertera di layar, itu ada di website ujian online. Nanti di sana websitenya sudah dibuka oleh petugas, teman-teman tinggal mengklik mengisi biodata kalian, nanti soal akan muncul. Jadi soalnya itu tertera di komputer dan jawabannya itu kita tulis di lembar jawab yang sudah diberi oleh petugas atau pengawas ujian TAP gitu teman-teman. Dan hal-hal yang lainnya ya tentunya jangan lupa berdoa, karena secara berdoa itu merupakan menurut saya itu healing gitu loh, supaya kita nggak panik. Karena bagaimanapun TAP ini sebagai seperti kompre berarti hitungannya kalau di univ lainnya, ujian komprehensif. Cuman kalau kita itu tulis tangan, kalau kompre biasanya kan jawab secara langsung gitu teman-teman. Cuman aku nggak bisa mungkin sih nggak bisa ngelarang kalian buat nggak deg-degan atau gimana, karena aku sendiri pun deg-degan teman-teman. Jadi saran aku ya persiapkan bekal yang banyak untuk mengikuti ujian TAP Universitas Terbuka. Yaitu yang pertama baca buku, yang kedua adalah latihan soal dan mengikuti kegiatan e-learning itu dengan penuh keyakinan dan serius teman-teman. Jadi apa-apa yang harus kita kerjakan itu benar-benar harus kita kerjakan.
Yang ketiga adalah berdoa. Itulah kuncinya supaya kita bisa sukses mengikuti ujian tugas akhir program. Oke teman-teman, jadi itulah tips and trick untuk bisa mengikuti ujian TAP di Universitas Terbuka. Buat teman-teman yang belum puas dengan cerita aku, teman-teman bisa komen di bawah untuk aku bisa membahas lebih detail lagi mengenai ujian TAP. Selanjutnya, menurut saya hal-hal yang perlu dipersiapkan selain ketiga hal umum di situ, yang sebelumnya yang sudah aku jelaskan, yaitu teman-teman. Jadi teman-teman harus optimis. Ini secara pengalamanku, teman-teman itu harus menjadi pribadi yang optimis supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik tentunya. Tidak usah terlalu tertekan dengan pembelajaran. Teman-teman harus enjoy, harus seneng dengan apa yang sedang kalian kerjakan saat ini. Karena contohnya saja saya sendiri, saya itu ibaratnya itu mengambil banyak tanggungan di semester ke-6, yaitu aku belum bebas teori tapi sudah mengambil TAP Karir yang menjadi salah satu persyaratan untuk bisa lulus dari Universitas Terbuka. Dan disclaimer sendiri, dari semua mata kuliah yang sudah aku lulus itu tidak ada yang mendapat nilai E. Jadi kalau di Universitas Terbuka, kalau kita sampai mendapatkan nilai E ya sama kayak univ lain, kita harus mengulang mata kuliah tersebut. Dan alhamdulillah dari semester 1 sampai semester ke-5 aku tidak pernah mendapatkan nilai E. Dan semoga aja di semester ke-6 ini hasil 7 makul aku tuh nggak E, jadi aku bisa lulus di semester ke-6 ini dengan nilai TAP, Karir, dan 7 makul terakhir dengan baik. Jadi saya meregistrasi TAP itu belum bebas teori teman-teman. Bahkan masih ada satu mata kuliah pendukung TAP yang belum saya ambil, yaitu kebijakan publik. Jadi kebijakan publik aku ambil bebarengan dengan TAP gitu loh teman-teman. Ya banyak sih yang bilang ke aku, terus kenapa TAP Karirnya nggak diambil di semester ke-7 aja, kenapa harus di semester ke-6? Karena menurut saya, aku tuh sudah terbiasa dengan mengerjakan ujian akhir semester UT itu dengan THE, jadi take home exam. Menurut aku banyak kelebihan di sana yang harus aku manfaatkan. Jadi menurut saya, aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, so aku bakal ngambil di semester ke-6 untuk ujian TAP-nya. Walaupun banyak pihak yang kayak menyayangkan dengan keputusanku, takut aku tidak bisa menjalankan ini seperti teman-temanku yang di UT juga. Kenapa kok nggak diambil di semester ke-7 aja? Apa itu nggak berat? Banyak teman-teman yang bukan nakutin sih, tapi lebih ke perhatian, khawatir takut aku kecapean atau apa karena banyak yang harus aku kerjakan. Ya jujur memang kayak banyak hal yang harus disiplin, harus dikerjakan benar-benar, apalagi kemarin itu bebarengan dengan waktu bulan puasa dan Idul Fitri. Sedangkan di UT itu e-learningnya terus berjalan, nggak ada yang namanya libur teman-teman. Jadi karena batas pengerjaannya 2 minggu ya seperti itu. Cuman untuk teman-teman yang sudah bekerja seperti saya, mungkin akan merasakan keteter sih. Keteter, cuman kembali lagi, menurut saya yang menjadi salah satu kunci biar bisa cepat lulus di Universitas Terbuka, walaupun saat ini aku belum lulus tapi sedang menunggu hasil, doain supaya lulus di semester ke-6, itu lebih ke optimis dan jangan pantang menyerah. Karena mau sepinter apapun kalian, secerdas apapun kalian, sejenius apapun kalian, kalau kalian itu nggak punya semangat yang tinggi, optimis yang tinggi, dan kegiatan, itu akan menjadi salah satu hal yang memberatkan kalian sendiri teman-teman. Tapi sebaliknya, walaupun kita nggak terlalu pintar, tapi kita ulet, kita berani mengambil keputusan, kita optimis, dan kita konsekuen dengan keputusan yang kita ambil, insya Allah itu bakal nganterin kita ke titik dimana yang kita inginkan. Contohnya aku ingin banget lulus di semester ke-6 ini dengan nilai yang terbaik. So apa yang aku lakukan? Yaitu aku berani mengambil keputusan, peluang yang ada di depan harus aku ambil. Peluang apa? Selama aku masih bisa mengambil maksimal 24 SKS, aku ambil. Selama ujiannya masih THE, kenapa aku harus menunggu di semester ke-7, sedangkan di semester ke-6 sudah bisa aku ambil. Walaupun ada plus minusnya, karena kembali lagi di kehidupan ini kita harus bisa mengambil keputusan tentunya teman-teman. Walaupun sulit, kita harus berani, entah itu benar atau enggak, itu konsekuensi. Jadi selama kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, jadi itu ya teman-teman,
sedikit tentang gambaran TAP. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa komen mengenai TAP. Dan ini honestly pengalaman aku, jadi mungkin kalau aku ada salah-salah mohon maaf, dan kalian bisa komen di bawah mengenai TAP. Dan untuk karir bakal aku bahas tersendiri di konten selanjutnya. Oke, sekian dari saya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye-bye.